Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di Jakarta Vintage IG Live. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Linda Ibrahim, teman lama. Oke. Mungkin langsung sedikit perkenalan mengenai Linda sambil nunggu orangnya datang. Orangnya udah datang. Oke, langsung aja saya undang dia. Kita kasih introduction-nya sambil saat dia ada di sini. Jadi, oke, nah, halo, Halo, sebentar. apa kabar? Menyusun dahulu posisi. Iya, iya, oke, agak jauh dikit, ya, mungkin agak sedikit, ya, mungkin agak, rambutnya dibetulin dulu ya. Oke, bagi yang baru masuk, oke, saya perkenalkan dulu, ini tamu kita malam ini adalah Linda Ibrahim. Linda Ibrahim adalah seorang lulusan Fakultas Ekonomi UI, ya, dan juga American Graduate School of International Management, oke, dan pernah berkarir di corporate, ya, di brand management, kemudian jadi business consultant, sekarang jadi kontributor atau kolumnis di Jakarta Post dan di Tribun. No, Uh, kumparan. di Bukan di. Kumparan, sorry, yes, Kumparan, dan fokus bukan hanya fashion tapi juga kreatif secara umum, ya, industri kreatif gitu. Bisnis Iya, juga nggak? benar. Iya, sebenarnya Ya. lebih ke bisnisnya sih, nggak ngomongin kreatifnya ya. Kalau yang nulis juga biasanya tentang bisnisnya. Yes, 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 yes. Dan setiap kali ada event-event, terutama event fashion, ini selalu di front row, oke? Karena bisa Nggak dibilang, selalu sih, kadang-kadang third row kok. tapi Siapa Linda gue? bisa dibilang fashion kritik nggak sih sebenarnya? Eh, Kalau fashion kritik secara secara klasik itu nulisnya kebanyakan mengenai kreasinya ya Mas ya. Ya, ya. Kan aku nggak selalu nulis mengenai kreativitasnya ya, tapi aku banyak nulis mengenai sisi bisnisnya. Ini make sense ke secara bisnis, marketnya siapa gitu. Jadi mungkin kalau dibilang fashion kritik per se secara klasik sih enggak. Enggak. Oke. Enggak. Selain Karena nulisnya mengguliti fashionnya itu jarang kok aku. Oke, oke, oke. Jadi bukan, oh ini kok bahannya begini, ini kok siluetnya begini, enggak gitu ya? Selalu dari sudut pandang bisnis. Bisnis. Oke, Ya, oke. kalaupun Yes. nulis mengenai kreatifnya itu dimasukkan dalam cara berpikir bisnis. Misalnya gini, Ah, lo bilang ini apa namanya couture. hmm, Couture itu pengertian definisinya harusnya begini begini begini. Sedangkan bahan ya. lo itu masih bisa bisa dibeli jadi di supplier. Ya ini nggak bisa couture. Jadi bisnis apa gitu. Jadi masuknya gitu. I see, I see. Oke, ini karena Linda juga kan ngajar ya, ngajar fashion business ya di Moda Burgo Indonesia, Institute Fashion Institute ya. Yes. Oke, Baru wow, baru mulai. seru banget. Oke, jadi bisa dibilang when it comes to fashion, Linda, terutama fashion bisnisnya ya, from business side-nya, uh, bisa memberikan seorang analis bisa bisa dibilang itu, Insya consultant. Allah. Ya, yeah, yes. Oke, insya Allah. Oke, thank you. Oke, nah, Linda, kan kita nih pembicaraan malam ini mengenai apa namanya dampak pandemik ini pada industri kreatif secara umum ya. Jadi ekonomi kreatif secara umum ya. Ini kebetulan ada Mas Joshua Simanjuntak, dia dulu dia marketing deputy marketing di Bekraf ya, sekarang di Parekraf. Ya, tahu. Uh, Pernah ketemu beberapa kali. ya, nah gimana Linda ngelihat dampaknya pada industri kreatif nih? Apakah parah, parah banget, atau gimana? Jujur ya, kalau saya ngelihatnya ini dunia kreatif adalah salah satu yang pertama kali kepukul. Actually, tulisan saya di Kumparan sejak minggu Yes, kedua Maret tuh sudah nulis itu. Waktu itu orang-orang masih, in oh suara denial. saya kurang ya. Mungkin harus pakai ini kali ya. Ya, Ada yang bilang suaranya kurang keras. Let me see, aku let me sih see. oke sih,
Hah? Oke sih, tapi nggak apa-apa. Kalau aku sih no problem. Tapi kalau mau dibikin lebih baik, nggak apa-apa. Coba ya. Coba, sorry, let me see. Halo? Yes. Oh, it's much better now. Yes. Much better. Yeah. Oke, memang berarti harus pakai. Oke, Yeah. thank you tadi yang ngasih tahu suaranya kurang ini. Oke, jadi Yeah. gini, kalau Thank you. ngomong dunia apa namanya dunia kreatif, Yeah. saya pribadi memang cepat sekali melihat merasa waktu itu di bulan Maret bahwasannya ini akan yang pertama Yeah. kali kepukul. Salah Yeah. satunya Yeah. zaman itu. Kenapa? Karena kita ngomong fair-fairan ya, kebutuhan Yeah. hidup manusia itu kan ada premier, sekunder, tersier. Yes. Premier Yes. itu misalnya makanan, Yes. makanan, tempat tinggal, dan Oke. pakaian. Tapi pakaian dalam bentuk Kesehatan. ya enggak, pakaian dalam bentuk menutupi tubuh ya, Yeah. bukan Yeah. untuk keindahan, fungsional. Nah, sedangkan kalau dunia kreatif, kalau kita bicara kayak mode itu kan selangkah lebih maju daripada sekedar pakaian biasa, ya kan? Yeah. Yeah. Dimana Yeah. di situ kan lebih ke wants daripada needs. Nah, Yeah. jadinya kalau ada pandemi seperti ini yang mengguncang ekonomi, maka itu adalah hal-hal yang sekunder tersier tuh biasanya cepat ditinggalkan karena orang mikir yang primer dulu kan, jaga kesehatan, makanan dan segala macam. Apalagi kalau orang mulai orang yang kena PHK, obviously ya langsung nggak mikir sekunder tersier. Orang yang tidak kena PHK pun tapi mulai ragu mengenai survivalnya dia. Apa namanya di masa datang juga akan mikir kan ini apa namanya dia pantas nggak ngeluarin uang untuk kebutuhan sekunder sama tersier. Jadi sayangnya nature-nya dunia kreatif itu kan memang tidak untuk kebutuhan, bukan sayangnya ya memang keadaan ya itu kan sebenarnya kan enhancement terhadap kebutuhan manusia, tidak di primer, dia di sekunder tersier. Ya jadi dia termasuk salah satu yang kena pertama. Oke. Kemarin itu aku baca artikelnya yang di Jakarta Post sama di Kumparan, oke. Yes. Karena Linda bilang di situ bahwa kebanyakan workers di sektor fashion terutama itu freelance basis. Itu juga. Freelance itu, based. Betul. Betul ya? Betul. Silakan. Jadi pertama tadi kita bicara lagi kan produk yang dihasilkan di dunia kreatif kebanyakan adalah kebutuhan sekunder sama tersier. Di luar itu pekerja-pekerja di dunia kreatif itu secara tradisional dari dulu pun jarang kan yang model tipenya pegawai kan, karena ini kan dunia yang lebih fluid, lebih tidak kaku dalam bentuk struktur korporat gitu kebanyakan ya jadinya. Dan sekarang dengan beberapa tahun terakhir ini gig ekonomi juga meningkat, orang bisa cari kerja dengan punya network yang baik, dengan menampilkan diri di media sosial dengan baik. Itu membuat orang tentunya pekerja kreatif tentunya lah jadi lebih banyak lagi yang freelancer karena memang termungkinkan untuk hidup seperti itu. Nah, sekarang problemnya adalah kalau freelancer, saya juga freelancer karena Mas tahu sendiri udah 13 tahun terakhir ini kita freelancer itu kan nggak ada jaminan apa-apa ya kan, kita kerja berdasarkan fee, berdasarkan kerjaan ya, kalau kerjaan yang nggak ada ya kita nggak dapat uang gitu kan. Dan di situ saya ngelihat, saya langsung serem banget ngebayangin mengenai pekerja-pekerja kreatif. Actually lebih serem waktu bulan Maret, makanya kenapa saya nulis itu, karena justru kalau dibandingin sama misalnya kayak orang waktu itu bulan Maret kan ribut mengenai ojol kurang order gitu, tapi kalau kita nggak full lockdown, orang kan tetap perlu keluar beli makanan atau apa, ojol tetap ada kerjaan. Tapi lagi zaman kayak gini, yang butuh misalnya beli baju baru atau handphone baru berapa orang gitu kan. Sementara orang-orang kreatif banyak bekerja di dunia yang mempromosikan hal-hal seperti itu ya kan. Jadi in that sense bisa lebih bahaya dan lebih lama proses mereka nggak punya kerjaan ya ketimbang bahkan ojek online yang masih bisa nganter paket. Oke.
Jadi sektor yang pertama yang kena itu justru Linda ngelihatnya justru industri kreatif ya. Salah satu, bukan Salah satu-satunya, satunya tapi ya. salah satu. Iya. Apakah ini bukan nge-refer ke fashion aja ataukah secara umum? Karena ada juga sektor-sektor di industri kreatif itu yang seperti advertising itu kan itu banyak multinational companies, banyak company-company yang bukan KM gitu loh. Itu ada itu corporate lah ya itu ya. Statusnya itu bukan corporations lah gitu ya. Dan bukan ya mungkin ada satu dua yang freelancer ya, tapi itu pegawai tetap juga gitu loh. Betul. Nah, tapi sorry, saya potong. Dari pengalaman saya dulu di consumer goods, kebanyakan advertising agency itu kan support pemilik brand kan. Yes. Mereka dapat kerjaan ke pemilik brand punya kampanye baru. Ya. Kan? Nah, pemilik brand akan bikin kampanye baru kalau memang there is a demand to exploit. Ya. Kan? Ada marketnya hidup ya. Marketnya hidup. Nah, sekarang marketnya kayak begini. Yang hidup tuh kan sekarang cuma supermarket. Kalau mau jujur bilang ya, bahkan F&B pun ya, restoran orang bilang restoran masih bisa hidup, tergantung. Kalau restorannya hidupnya itu di tempat yang stand alone dan masih bisa buka, yes. Tapi kalau misalnya kayak di mall nggak bisa. Udah mallnya ditutup. Saya punya restoran saya udah ditutup dari tanggal 16 Maret. Bayangkan, udah 1,5 bulan. Karena kenapa tempatnya yang dimiliki di tempat umum yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Dan Pemprov DKI sudah menutup itu dari 16 Maret. Jadi restoran saya aja udah nggak bisa hidup dan nggak bisa juga misalnya buat delivery doang gitu karena masuk ke situ punya dikunci nggak gitu bisa. Kan nggak bisa kita di dalam premis gitu loh nggak bisa juga kita mengkaryakan GoFood atau GrabFood gitu loh. Jadi desain juga misalnya contoh interior gitu misalnya interior kan hidup kalau orang semangat mau punya rumah baru gitu kan mau ngerenov ngedekor gitu kan ya. Lah sekarang contoh kayak apartemen saya aja nih udah sebulan pekerja harian nggak boleh masuk loh. Gimana mau ada pekerjaan interior di sini gitu loh. Pekerja harian yang penting aja kayak misalnya ada orang yang neninya tuh pulang pergi pas supir pulang pergi di apartemen itu udah sebulan udah nggak boleh. Yang boleh tuh hanya yang memang live in di sini dan udah ngurus suratnya dari dulu gitu kan ya. Jadi banyak gitu loh, ya I'm sure Mas Lutfi sendiri gitu di dunia furniture gitu kan, pasti ngelihat drop dari sales kan, mungkin satu, ya kan? Kecuali satu saya ngeliat yang kemungkinan furniture naik, furniture untuk ini bikin meja kerja di rumah, iya. Kalau itu emang saya lihat banyak orang tiba-tiba nyari karena kan anjrit gue di rumah nggak punya meja kerja gitu, aneh. Barusan aja aku ngobrol sama temen, dia desainer ya, product designer. Dia baru ngobrol-ngobrol sama satu marketplace furniture gitu, yang share bahwa justru pada saat ini tuh salesnya naik 400%. Untuk meja aku kerja. Bilang langsung, pasti ke meja kerja ya, pasti kursi atau kayak gitu lah ya untuk iya dia bilang gitu. Ya jadi jadi ada yang tapi secara umum kita ngomong secara umum ya kreatif ekonomi yang termasuk salah satu yang terpukul pertama dan dan akan lama gitu ya. Linda ngelihatnya gitu. Saya ngelihatnya itu kecuali ya maksudnya secara umum ya kita bilang tentu dengan pengecualian ya tadi yang bisa menemukan beberapa sisi tertentu yang masih bisa hidup dengan pembatasan kehidupan seperti sekarang dan mungkin ya tapi in general dunia kreatif kepukul banget lah Mas. Sekarang kita langsung ngomong ke fashion ya karena Linda kan menguasai fashion. Nah ada nggak dari fashion itu kan macam-macam tadi ada couture gitu ya, ada yang lebih basic, ada yang nggak tahu ya apa itu katanya dalam kategori kayak wear ya atau yang daily wear bla bla apa ready to wear bla 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 saya nggak tahu. Nah itu ada nggak yang masih di antara sektor atau muslim wear atau modest wear ya gitu ya? Apakah ada di antara beberapa sektor itu yang kayaknya ini relatif lebih aman dibandingkan yang jelas-jelas yang glamor, yang high end gitu, yang orang yang kapan mau ke pesta nggak ada yang pesta juga. Nah gimana?
Eh, secara umum, eh, Yes. kita balik ke awalnya dulu deh. Ya, Kalau couture itu kan memang high end, dan dibuat cuma untuk satu orang, acara ya, khusus gitu ya, ya. ya, Jadi ya. jelas kalau dengan kehidupan pembatasan kayak gini, boleh dibilang nggak ada yang pesen couture lah, kecuali ada orang yang berlebih duit banget dan pengen jalan-jalan di rumahnya pakai baju couture terbaru, which maybe 1 in 10 million gitu, atau 1 in 100 million kayak gitu. Kardashian mungkin itu. Mungkin ya kalau duitnya kayak dia. Nah, sekarang kalau ready to wear memang lebih mungkin hidup dibandingkan sama sama couture. Tapi ready to wear yang Ya, mana dulu, ya kan ya Mas ya, ya? ya, Karena ya, kan ready to wear ya. itu juga bentuknya macam-macam, dan ready to wear yang premium luxury juga banyak gitu kan. Ada, ya, Eh, betul. Kalau yang saya lihat sekarang, lucu sih ini. Saya kan udah kerja dari rumah udah 13 tahun ya, Mas ya. Jadi bener, jadi saya Ya, WFH forever ya. WFH WFH forever. forever, udah gak ada kaget-kaget gitu. Orang-orang masih komplain apa gini, ya I've done all that gitu, ketawa-tawa sendiri. Nah, saya tuh dulu inget banget waktu pertama kali, setahun pertama setelah nggak ngantor korporat ya, terus jadi kerja dari rumah, saya inget pada suatu hari tiba-tiba saya ngeliat di lemari, terus bingung, Ehm, kok gue nggak punya baju ya? Karena baju saya semua baju kantor. Sedangkan di rumah tuh kan enak pakai baju yang nyantai, ya. Iya. Saya punya baju tuh cuma baju kantor, baju main, sama baju tidur gitu loh. Maksudnya somewhere in between yang nyaman buat di rumah tuh 1-2 biji doang gitu loh. Kalau di hari-hari yang saya nggak pergi keluar, atau celana Iya, pendekan. iya, iya. Disitulah terus Ah, kemudian saya mulai jadi mengeksplor yang saya bilang dulu istilahnya daster Bali. Setiap ke Bali cari daster tapi yang rada keren gitu kan. Nah, itu enak ya. dipakai buat enak buat di rumah, dan kalau bisa perlu lari-lari ke supermarket sebentar, nggak usah ganti baju. Karena nggak kayak baju tidur gitu loh. Iya, iya, So, iya. Oke. bener ya kan? Nah, actually ini yang saya pakai sekarang. Nih, this is why saya pakai sekarang mau ngomong. Karena ini sebenarnya datangnya dari konsep yang sama. Ini adalah sebuah baju apa yang kita bilang sundress ya. Kalau kalau Oke. dalam kategori ready to wear ini sundress. Ya, ya. Sundress ini dulu adalah kopian dari sebuah sundress Zara sekian tahun yang lalu, yang saking nyamannya sampai udah robek. Dan obviously mau beli udah nggak ada kan, barangnya udah sekian tahun yang lalu. Tapi saya bawa ke penjahit di Mayastik, saya copy. Nih, ini nyaman Oke. banget. Oke, agak mundur boleh nggak? Agak mundur ya. Iya, Agak mundur biar kelihatan dong. iya, iya loh. Kelihatan gak sih? Oh iya kelihatan. Ah sih, oke. Sih, ini Tangan hasil panjang penjahit apa pendek? pendek. Oke, yes, yes, Terus yes, yes. cuma selutut dengan Iya, belahan iya, iya. samping. Ini I ngopi see. barang Zara saya bawa ke Majestic karena barangnya udah gak ada. Nah, ini akhirnya saya jadi punya banyak gitu baju kayak begini karena emang dipakai hari-hari kalau saya kerja gitu. Saya di rumah ya saya pakai kayak gini gitu kan. Nah, menurut saya kalau ready to wear sekarang kalau mau sih bikin-bikin yang kayak gini, yang simple. Baju rumah gitu, baju rumah yang nyaman, yang kalau dipakai buat kayak gini nih Masih apa masih Instagram representatif live ya. masih representatif. Kalau mau Ya, zoom ya, ya. sama bos juga nggak pakai baju, Mas- nggak pakai baju yang kelihatannya habis keluar dari kamar tidur gitu kan ya, bagaimanapun Ya, kan ya, zoom ya. sama, tapi kalau zoom sama klien kan nggak bisa. Nah, saya punya banyak baju-baju kayak gini. Of course kalau saya meeting kadang-kadang sama klien tertentu yang serius, saya juga nggak pakai ini ya, saya tetap pakai rapi lah gitu ya, pakai blazer atau whatever. Tapi kalau misalnya kliennya yang levelnya lebih bawah gitu, ya udah kayak gini juga masih nggak apa-apa sih, masih sopan. Itu ready to wear bisa buat itu. I see, I see. Jadi ada peluang gitu ya, dan itu relatif lebih aman, bukannya aman, tetapi lebih aman dibandingkan dengan yang luxury fashion gitu ya. Of course. Karena walaupun sekarang banyak yang bikin masker. Nanti saya mau kasih tunjuk nih beberapa masker keren yang dibuat sama desainer Indonesia. Saya beli soalnya beberapa. Tapi kan nggak mungkin bikin masker terus-terusan kan, Mas, ya kan? Karena kan Yes. masker kain satu orang butuh berapa sih? Maksimum 7, Yeah. actually 7 7. Senin sampai ya kan, maksimum 7 Senin sampai Minggu udah ke cover gitu, nggak usah nyuci lebih dari seminggu sekali. Tapi di luar itu kan enggak. Jadi they have to make something else yang bukan cuman masker. Karena masker ini kan juga marginnya kecil. Berapa sih marginnya? Yeah, Satu ya kan, Rp2.000 gitu loh. It's not gonna be enough. Oke, kalau modest wear gimana?
Modest wear, satu keuntungannya modest wear, hampir semua bahan modest wear yang sekarang-sekarang ya, bukan yang awal-awal, berapa tahun terakhir ini, bahannya itu bahan katun yang sangat enak dipakai. Karena saya sendiri beli dressnya mereka yang buat daleman yang sebelum dipakai kamisol, sebelum dipakai kardigan. Sebanyak ya saya potong sih, saya bawa ke Majestic, saya potong di sedengkulan gitu ya, itu dipakai buat di rumah enak. So, yes. Tapi, again, itu yang di harga berapa gitu loh. Kalau modest wear yang tralala, yang berpayat-payat juga mau dipakai kemana gitu. Pengajian pakai Zoom juga nggak perlu yang tralala cakep-cakep banget kan. Dan correct me if I'm wrong, saya nggak tahu. Kalau saya salah, tolong jangan dimarahin. Banyak sekali wanita-wanita yang berhijab, itu sebenarnya tidak berhijab di rumah. Iya. Mereka hanya berhijab kalau, ya kan, mereka hanya berhijab, kalau teman-teman saya begitu, kebanyakan mereka hanya berhijab kalau keluar rumah, kan, di rumah tidak pakai hijab. In which berarti hijabnya akan banyak nggak kepake, ya kan? Jadi peluangnya kalau di modest wear mungkin di yang dress dalemannya itu. Itu biasanya emang enak-enak banget. Dan potongannya kan juga longgar, buat dipakai di rumah enak. Ya kalau saya jadi mereka, saya akan buat versi yang sedengkulnya. Buat perempuan-perempuan yang kayak saya, langsung beli aku. Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita itu kan ngomong peluang-peluang sektor-sektor di dalam fashion ya. Nah, kalau marketingnya, sekarang kan toko nggak boleh buka, apalagi kalau misalnya tokonya itu ada di atau segala macam. Nah, berarti kan si fashion owner ini atau fashion designer ini juga harus kreatif mencari cara strategi gitu untuk bagaimana tetap bisa jualan. Kan salah satu pilihannya adalah online. Betul. Gitu. Nah, Linda ngelihat mereka udah siap belum sih? Apakah memang secara umum semua pengusaha brand-brand Indonesia belum siap gitu online gitu? Gimana? Kalau fashion gimana? Mereka dipaksa online, dipaksa siap sekarang. Dipaksa siap. Yang dengan segala lucu-lucunya juga sih, kalau saya lihat gitu ya, yang nggak pernah sama sekali kan gagap gitu kan, nggak ngerti step-stepnya, misalnya kan bikin order form atau apa-apa, tapi saya lihat sekarang mereka dipaksa sih, yang nggak online dipaksa untuk online. Cuman kalau pertanyaannya apakah ini akan jadi tren yang jangka panjang? Kalau untuk ready wear maybe, karena ready to wear yang harga mid price ya Mas, bukan ready to wear premium credit ya. Ready to wear yang harga mid price ke bawah itu memang kan engagement orang lebih rendah. Yes. Jadi kalau lihat orang lebih berani ya beli online ya, maksudnya lebih berani. Lebih berani ya. Lebih berani. Tapi kalau ready to wear yang premium pun, banyakkan orang masih mau pegang dulu bahannya, nyoba bener jahitannya bener apa enggak. Ya kan kalau di ready to wear kayak Bian tuh yang di Plaza Senayan itu bukan couture ya, itu ready to wear kan, tinggal masuk dalam butiknya dan bayar. Nah, satu kaftannya itu exactly. Makanya ready to wear premium, ready to wear 17 juta, ya saya pasti mau nyoba dulu dong. Ya kan misalnya, ya kan kalau ready to wear 17 juta ya aku mau coba dulu dong, malah nggak bakal beli online. Ya kan? Jadi saat ini untuk survive memang betul banyak yang siap nggak siap terpaksa online, tapi apakah ini akan terus nanti wabah udah selesai, terus apakah mereka akan jadi online terus, balik tipe bisnisnya yang apa? Bisa sharing beberapa brand atau beberapa fashion house yang paling siap gitu pada saat krisis seperti ini. Memang sebelumnya siap atau gimana? Ada nggak bisa top of mind, ada nggak brand-brand yang kayak gitu? Oh, siap, kemarin kelihatan bergerak gitu. Yes. Saya memilih nggak nyebut nama deh ya. Tapi gini, yang sudah punya online presence di e-marketplace, saya ngelihat sih mereka nggak gagap ya. In terms of memasarkan. Tapi memang belum tentu barang yang dipasarkan itu yang cocok. Karena seperti yang saya bilang tadi, gitu kan, kalau bajunya itu adalah blazer buat ngantor, siapa yang nyari barang kayak gitu kan sekarang kan. However, ada beberapa brand yang sebenarnya
barangnya sendiri itu cocok banget untuk keadaan sekarang, kerja dari rumah dan segala macam. Contohnya kayak Paulina, nanti saya akan menyebut brand itu, beberapa itu. Pertama adalah brand Paulina Katarina. Paulina Katarina berbasis di Bali. Itu kan memang bahannya semua katun jersey, voile gitu kan. Emang nyaman, karena konsepnya mereka kan dari dulu kan resort wear. Si Paulina Katarina ini. Itu sebenarnya, mereka banyak sekali dari baju-baju mereka tinggal di tweak aja ya. Itu tuh bisa banget buat dipakai untuk buat hari-hari di rumah gitu loh. Cuma tinggal saya nggak tahu apakah mereka terpikir untuk itu, karena saya lihat untuk resort wear di Bali mereka so far doing very well. Tapi again kalau dipikir sekarang turis di Bali kan nggak banyak ya. Jadi kalau saya jadi mereka, saya akan mikir gimana caranya baju-baju itu dipasarkannya untuk konsep work from home. Kalau saya jadi mereka. Dari segi harga cukup affordable atau gimana? Maksudnya orang cukup berani untuk beli online. Paulina Katarina oke lah harganya. Ya of course akan selalu ada orang yang bilang itu terlalu mahal atau yang bilang itu terlalu murah ya. Tapi saya rasa masih oke. Saya juga banyak baju-baju yang, makanya kenapa balik ke yang modest wear tadi, banyak dari modest wear itu sebenarnya basis struktur dasarnya yang dressnya itu kalau mereka mau jual dengan bentuk yang lebih pendek dan mereka nggak jual untuk modest, mereka juga bisa dapat market. Udah punya bahannya dan siluetnya kok, mereka tinggal bikin aja. Oke. Sekarang kan salah satu tool gitu ya dari fashion industry itu adalah fashion show. Ya. Oke. Nah, kemarin kan kayaknya di awal Maret ya, kan ada beberapa fashion show yang di Fashion Week malah ya, yang di cancel ya. Oke. Padahal itu kan salah satu cara untuk memasarkan produk gitu kan, launching koleksi baru dan lain-lain. Terus nanti melihatnya gimana nih, strategi apa kira-kira brand-brand itu untuk apakah semua virtual, apakah itu efektif atau gimana? Oke. By the way. Yes. By the way, ini ada Mas Dedi Iriawan di sini. Oke. Yes. Oke, thank you Mas Dedi udah datang. Kita ngomongin soal masa depan fashion Indonesia nih dengan gara-gara si corona virus ini. Ya, oke. Silakan jawab agak sedikit kepotong. Silakan, Linda. Sudah ada beberapa fashion week di dunia yang kemudian beberapa bulan ini mengambil langkah drastis dan membuat platform mereka menjadi platform daring ya, online. Jadi itu ada Shanghai yang langsung buat jadi fashion week yang online. Terus kemarin London udah bikin pengumuman bahwasannya yang London Fashion Week yang dimundurkan jadi ke Juni, harusnya kemarin kan Maret April ya. Nanti juga bentuknya tuh akan online. Nah, ini memang menarik. Menariknya gini, kalau lihat dari isu terbesar fashion 2 tahun terakhir ini kan digebernya adalah soal sustainability, ya kan? Karena kan dianggap menggerus alam, menciptakan fast fashion yang membuat sampah menggunung, bla bla bla. Jadi kan dunia fashion tuh kan dikejar terus mengenai sustainability. Banyak isu ya di dunia fashion. Itu kita bisa ngomongin sustainability satu omongan lagi sendiri yang berbeda dari yang soalnya itu panjang banget itu. Nah terus tentunya jadi Fashion Week itu kan memakan banyak energi, ya kan? Lampunya aja berapa ribu watt itu kan satu show aja gitu kan. Dari sisi listrik, dari sisi energi yang kepake orang datang bolak-balik. Obviously kalau dibuat itu jadi digital, memang dari segi energi pasti lebih rendah ya carbon print-nya. Satu, kedua lebih murah, ya kan? Karena nggak usah bikin tenda, nggak usah jauh-jauh, tendanya nggak perlu segitu gedenya, apa segala macam, pasti lah lebih murah. Cuma memang yang belum ketahuan adalah apakah efektivitasnya. Karena gini, nggak bisa kalau cuma sekedar bikin kayak kemarin. Dulu itu pernah yang pertama kali nyoba waktu Alexander McQueen masih hidup, 2009 kalau saya nggak salah.
Dia itu pertama kalinya orang yang bikin live stream, dia mau bikin live stream show-nya dia. Dan Lady Gaga being Lady Gaga, nge-tweet, cuma satu tweet bilang, oh nanti jam sekian Alexander McQueen akan bikin online show-nya akan di live stream. Crash itu site sebelum bahkan show mulai. Di Lady Gaga gitu ya, followernya di Twitter berapa? Sudah 1 juta kayaknya waktu itu kan ngomong kayak gitu. Of course, Alexander McQueen punya show, crash. Alexander McQueen konon telepon Lady Gaga ngomel-ngomel. Lu harusnya nanti begitu show-nya udah mulai baru lu ngomong gitu. Lu kenapa sih mesti ngomong 2 jam sebelumnya gitu? Something like that lah, konon. Enggak, tapi here's the thing. Apapun show yang mau dipindahkan ke online itu harus tidak melupakan satu kemampuan, yaitu kemampuan menunjukkan sebenarnya kreasi barunya tuh seperti apa. Kebaruannya apa, dan kalau jadi bukan cuma sekedar kayak bilang, ini gue punya baju baru nih, gitu ada model jangan kicik. No, karena kalau kayak gitu feel-nya tuh beda sama orang yang actually duduk di fashion show dan ngelihat bagaimana baju itu berputar saat si model berputar, ngelihat beban apa namanya weight dari si material tuh kira-kira kayak apa, ya kan? Kena lampu kayak apa, itu kan hal-hal yang hanya bisa dicerna mata manusia sebenarnya, dan itu nggak dengan mudah dipindahin gitu aja ke digital loh, gitu kan? Ada feel tertentu, ada mood tertentu. Nah, kalau memang saya sih sendiri pengen lihat nanti setos juga sejauh ini kan kita udah nonton dari Instagram Live berapa tahun terakhir ini kan Fashion Week semua sudah bikin Instagram Live dan segala macam, kita udah nonton live streaming. Tapi saya pribadi merasa memang beda sama kalau saya sebagai jurnalis duduk di ruangan itu gitu. Memang nangkep moodnya tuh beda. Oke, jadi mereka selama ini yang dibilang virtual fashion show itu masih kayak mindahin yang biasa, direkam masuk ke digital gitu doang ya. Tetapi tidak mengerti, harusnya kan orang ngelihat gitu yang tadi Linda bilang ya, orang melihat kebaruan apa, itu kan harus mengerti mediumnya gitu kan ya, medium digital itu yang belum terjadi. Belum. Jadi mungkin mereka harus bikinnya kayak video kayak gini. Kayak video klip lagu, itu kan sebenarnya meng-enhance lagunya. Bahkan kadang kita lupa lagunya, inget sama video klipnya kan. Saking video klipnya keren banget gitu kan. Kayak video klipnya Crazy Aerosmith, sampai hari ini saya apal banget, karena itu keren banget gitu kan, misal. Gitu kan ya. Jadi, mungkin itu yang mereka buat. Jadi, it's not just kamera ngeliat ada model jalan kecik gitu. Kalau kayak itu, it won't really work. Kalau gitu itu kayak fashion TV dong ya, kalau kayak gitu ya. Cuma laporan. TV. Kamera statis di ujung terus itu jalan gitu kan. Kalau saya bilang untuk model, kalau memang mau Fashion Week dipindahin digital, it has to be more than that. Nggak bisa kayak gitu. Nah, kemarin kan di awal Maret itu kan ada Plaza Indonesia Men's Fashion Week kan. Nah, itu kan mereka menawarkan waktu itu yang Senayan City juga ya, menawarkan hari kedua apa segala macam itu akan online semuanya. Nonton nggak, Linda? Apa gimana mereka mengeksekusi? Yang kemarin nggak sempat, karena kalau saya nggak salah ingat yang Plaza Indonesia kan nggak jadi akhirnya. Sama sekali nggak jadi, sama sekali dibatalkan. The same thing with Fashion Nation. Kita malah actually datang pembukaan karena kita duduk sebelah kan nonton Fashion Nation kan. Setahu saya akhirnya yang lain tuh emang dibatalin juga. Setahu saya. Jadi saya nggak sempat nonton. Tapi saya ingat 2 tahun lalu 2018 itu kan ada Digital Fashion Week dibuat di Jakarta ya kan, dan itu yang kedua. Closing show-nya tuh adalah Wilson Willem waktu itu. Saya ingat banget. Nah, saya ingat waktu saya datang ke situ, itu it was just a regular show gitu ya, maksudnya show, duduk gitu segala macam. Saya sampai inget nanya gitu, terus digitalnya di sebelah mananya gitu loh. Ya ini kan di live streaming, Lin. Ya kalau live streaming doang mah ya udah banyak banget ya. Jadi masih kayak gitu ya. Jadi nah berarti kan itu tantangan bagi dunia fashion untuk bagaimana menaklukkan medium digital gitu ya, sehingga kurang lebih pengalamannya walaupun tetap berbeda, tetapi at least tujuannya tercapai dengan fashion show secara virtual itu. Mungkin mereka bisa mencoba pendekatan-pendekatan lain kayak bikin 3D video gitu ya. Saya pernah nonton, mungkin Mas Lutfi lebih tahu. Saya pernah nonton waktu itu
mengenai arsitektur ya, itu tuh banyak sekali kalau nonton-nonton di Nat Geo gitu-gitu ya, mengenai grand arsitektur gitu-gitu kan ada program, itu kan ada yang di 3D-in kan, jadi apa namanya, istananya ini kan dibuat 3D, dibolak-balik gitu kan, orang itu kita biasa ya kan, jadi punya feel-nya kan, gitu, gila ya, terus kita jadi bisa lebih menghargai betapa hebatnya si tangga itu kan, karena kita jadi ngebayang di sini tangganya meliuknya begini, itu istananya Linda masih pakai ini nggak? Linda masih pakai ini nggak? Masih ya? Masih pakai ini ya? Masih. Soalnya agak keputus-putus sedikit, agak keputus-putus. Oke, nggak apa-apa, mungkin it's getting better now. Oke. Sekarang Linda, kita ngomongin apa namanya, kayak tren fashion ke depannya, gitu. Kira-kira apakah nanti, karena kan skala prioritas kita nih berubah nih sekarang ya, lebih kepada kesehatan, kebersihan, sanitasi, pokoknya yang primer, gitu kan. Nah, sementara fashion kan, kalau kita bilang industri fashion itu kan lebih kayak bukan yang kebutuhan utama, walaupun itu juga ada kebutuhan utamanya. Nah, itu apa kedepannya itu akan mengalami semacam kayak kemunduran, ataukah itu justru opportunity untuk kreativitas si para pelaku fashion ini? Ini kesempatan luar biasa untuk mereka berkreatif. Kayak sekarang, misalnya contoh, kita mulai dengan kemarin yang major reaction pertama adalah semua bikin masker, ya kan? Nih, kayak misalnya, nih saya beli karena emang saya penasaran gitu. Kayak ini punyanya major minor ya. Ini mereka buat dengan bahan yang berbeda. Ini katun, terus ini ada teksturnya gitu. Dipakai dong, pengen kelihatan. Nih, tuh. Oke. Ini yang major minor ya, yang katun biasa. Terus yang ini ada teksturnya, which is memang cantik banget dan mewah banget. Cuma terus kalau dipakai ya agak geser-geser gitu. Kalau agak gatel nggak? Iya, Alexa, ini hampir semuanya tuh polkadot. Saya memang custom minta bikin yang semuanya polkadot. Nih, very cute. Nah, terus ada macam-macam. Ini dari Leni Agustin. Leni Agustin terkenal dengan warna-warnanya dan segala macam ya. Nih, dia buat ini. Terus, I see. My favorite so far. It's very cute. Kucing ya? Kucing. Terus ada juga yang lain yang non-designer ya. Ini namanya Porterica. Dia memanfaatkan yang masker, yang motif-motif mie baso gitu. Jadi dia buat nih. Kalau kayak mangkok mie baso. Iya. Nah, terus ini itu juga ayam ya? Ini katun. Ayam, itu Glenn Marsalim bukan? Bukan Glenn Marsalim. Bukan, ini Porterica. Porterica di Surabaya. Oke. Glenn Marsalim walaupun teman baik saya, dia tidak mau menjual maskernya. Saya sudah tanya, Mas, katanya maskernya cuma untuk kalau purchase yang lain. Ya sudah, I did try. Bayangkan, gue aja mau beli nggak boleh. Ini Scuba Double dari sebuah brand di Jawa Timur juga. Nih, keren banget ya. Dan ini last but not least, ini dari batik. I see. Oke. Nah, ini kan major reaction ya. Kemarin emang ada kebutuhan, mereka punya kain sisa dan obviously daripada buruh nggak kerja, mereka buat ini, fine. Tapi kan seperti yang saya bilang di awal tadi, ini ada limitnya kan, karena satu manusia butuh berapa sih? Ini saya punya segini aja udah cukup dari Senin sampai Minggu. Ada beberapa yang bikin yang face shield ya, Olaharika itu buat yang bentuk pelindung kepala itu, ya kan? Itu saya lihat di Instagram banyak banget bikinnya juga pakai topi dengan plastiknya ditutup di sini gitu, yang kayak pelindung muka itu loh Mas, face shield. Iya, tahu. Aku udah lihat. Nah, kemudian yang menarik
kayak Amot Syamsuri Muda itu kemarin ngeluarin satu set. Jadi dia buat topi, masker, dia buat masker, baju, sama tote bag. Satu set. Oh, oke. Yes. Nah, dan itu kalau nanti wabah ini umurnya panjang, kita nggak minta ya, tapi kalau sampai umurnya panjang, yang kayak gitu-gitu kan aja cari orang, karena kan orang mikir, oh udah satu set gitu keluar rumah gitu ya, bahkan kalau perlu sama topinya sebenarnya kalau dia buat ya 4 piece ya, dan itu mungkin akan ada marketnya. Tapi di luar ini semua, saya nggak akan menipu sugar coating di sini bahwa it's going to be an easy time buat fashion. It's going to be tough, very tough, karena again orang nggak beli baju untuk when it comes to fashion dia harus dibedakan sama pakaian biasa ya. Fashion itu kan ada ide, ada desain, dan orang biasanya beli itu karena mereka mau pergi keluar, ada event, biasanya nggak usah pergi keluar, ada event, statement kantor ya, aja. Statement gitu kan. sama ekspresi diri gitu ya. Ekspresi. Nah kalau lu di rumah doang, ekspresi lu kan sebenarnya nggak terlalu banyak. Halu. Iya, dan kalau kayak orang yang kayak saya, apalagi udah 13 tahun kerja dari rumah, saya sudah cukup punya baju buat di rumah yang cukup lucu gitu loh. Ya kayak ini aja contohnya gitu kan, dipakai. Nah, I'm going to be very honest with you gitu. I don't know if I'm shopping any fashion until the pandemic ends. And this is Linda Ibrahim, a fashion consultant talking ya. Saya nggak bohong gitu. Bekas justru saya at the very least saya beli masker karena saya tahu berat sekali buat teman-teman desainer sekarang gitu loh. Kalaupun misalnya jual face shield yang keren, kita keluar rumah seminggu sekarang berapa kali sih? Maksimum kali 2 kali kan, pergi ke supermarket, ya kan? Punya face shield berapa jenis sih? 2, udah cukup, ya kan? So the demand is going to be very limited. Mau bikin tadi ya baju rumah ada market, but then again itu juga dan orang mungkin price point-nya nggak akan mau terlalu tinggi kan. Kalau baju rumahnya ya kecuali Sheikha Moza gitu ya, ibunya Emir Qatar ya, baju rumahnya pakai bling-bling Cartier gitu lah. Kalau aku kan pakai ini aja juga cukup gitu tuh. Jadi kalau ngelihat kedepannya nih, makanya judulnya nih Quo Vadis. Ya, jadi agak sedikit buram gitu, Linda. Buat dunia kreatif, unfortunately ya sih Mas. In general ya, nggak bohong. Maksudnya ini bukan cuma kata saya gitu ya. Kalau dibaca dari banyak analisa dari orang-orang yang lebih pintar dari saya, ya iya, karena again ini kebutuhan sekunder dan tersier ya. Of course peluang ada, kayak tadi saya bilang, bikin meja kantor sama kursi. Sama satu lagi, kursi baca. Sesuatu yang terjadi juga orang menemukan banyak waktu mereka jadi baca atau apa, dan nyadar kursi di rumah cuma enak misalnya buat nonton TV. Tapi buat baca kan yang harus agak tegak gitu kan nggak punya. Itu demand kayak gitu memang ada. Ada sih buat kuliner mungkin juga, ya kuliner ini menarik. Gini, banyak orang kan tiba-tiba kan suka, wih masak gitu kan, segala macam buku resep dicobain dan segala macam. Dan pada saat yang sama, orang-orang saya ngelihat banyak yang mulai jadi jualan. Bisa jadi karena mereka merasa makanan gue ternyata cukup enak dan bisa ditawarkan, dan juga karena keadaan. Kayak di Twitter aja, seminggu terakhir ini ada 3 orang, tiga-tiganya mengawali tweetnya dengan, saya tadi punya pekerjaan X, saya kena PHK. Atau saya tadi pengusaha travel kan hancur-hancuran ya Mas ya, karena udah nggak ada travel, jadi istri saya bisa masak, jadi mereka jualan somai or something like that. Buat kuliner itu, buat pemain lama itu adalah persaingan baru kan, karena karena kan orang jadi ada punya pilihan baru, right? Dan bisa jadi kalau sekarang yang nyoba, sekarang pemain baru ini nggak tahu yang dapat market karena memang dia enak dan terjangkau, nanti wabah berlalu dia bisa bertahan di situ kan sebagai pemain baru. Jadi buat pemain lama kuliner juga sebenarnya tough. Mungkin kalau saya lihat peluang sih bikin ini makanan yang
Ada dua. Yang satu sih lebih gampang, which is adalah bikin makanan yang cukup setengah jadi. Jadi di mana misalnya masih perlu 1-2 step lagi sesuai kreativitas dari pembelinya gitu kan. Dari sisi penjual dia juga nyiapinnya nggak perlu sampai titik final, lebih murah dan lebih gampang. Tapi mungkin marginnya nggak bisa terlalu tinggi. Dan orang kayak sekarang ayam nanti kamu masih harus gini lagi gitu kan. Yang kedua, jual resep kalau mau. Orang mau beli resep? Bukan, resep gimana bikin makanan gampang di rumah. Kayak itu yang tren bikin pai susu di teflon, semua orang nyobain kan, atau dalgona coffee atau whatever. Kalau ada orang yang cukup jenius, dia sebenarnya punya resep bikin sesuatu yang gampang di rumah yang bisa dikerjain sama orang yang nggak pintar masak. Dia bisa mendulang banyak duit loh. Bikin aja YouTube channel, lu harus subscribe atau bayar atau gimana, gue kasih. Dapat uangnya dari advertising berarti? Yes, dia bisa. Iya, I see. Ya kan? Jadi berarti bergerak di media ya, jadi media gitu ya? Iya. Pokoknya dia harus bisa jual itu dari jarak jauh. Kalau dia nggak bisa jual barangnya, dia jual idenya. Kan bisa jual ide. Oke. Nah, ini kembali lagi tadi ke fashion ya, karena kan Linda adalah seorang fashion analis, bisnis analis, fashion columnist gitu ya. Berat banget. Oke, ya. Selain tadi kan ada, kalau di dunia fashion itu kan banyak sekali pekerjanya ya. Ada fashion designernya, ada kemudian kayak kalau misalnya bikin fashion show ada fotografer, ada I.O., ada venue-nya segala macam. Jadi banyak sekali itu yang terdampak gitu ya. Yang paling berat siapa di antara mereka itu? Tukang lampu. Sound system dan lampu, Mas. Fotografer masih bisa dapat pekerjaan karena mungkin photoshoot masih berjalan untuk yang orang yang bikin koleksi baru ya. Desainernya mungkin masih perlu model untuk dan stylist untuk bikin proper shoot ya. Tapi lighting yang level fashion show itu kan tidak. Lighting untuk foto di studio kan sedikit ya. Sound system nggak perlu. Yang juga berarti berarti ya. Itu biasanya memang part of satu manajemen kan ya Mas ya. Sebenarnya fashion show director, model, bahkan itu sudah satu paket itu. Iya. Yang kedua yang saya lihat adalah makeup artist sama hairstylist. Oke. Karena apa? Mereka butuh sentuhan langsung kan dengan penjarakan 1 meter gitu-gitu, gimana Mas? Orang aja sekarang nggak berani potong rambut ke salon. Kan ini rambut saya udah kacau-kacau nggak jelas gini kan, karena saya udah lama nggak potong. Kemarin aja dipotongin mamah doang nih, belakangnya udah kriwil-kriwil, yang sebelah sini si mama nggak berani ngapa-ngapain. Yang nanti kalau berantakan kamu marah gitu. Sedangkan iya kan, jadi sama mama dipotongnya cuma belakang doang. Nah, di salon aja marah, apalagi sama ibunya. Padahal mamanya dulu orang salon itu, dia gak berani. Enggak, mama potong belakangnya doang. Kamu marah. Itu makeup artist sama hairstylist Mas kena banget. Karena they really have to touch the models kan. Jadi untuk bahkan kalaupun masih ada desainer sekarang bikin photoshoot yang kecil-kecilan ya, yang maksudnya terbatas kayak tadi buat lookbook, buat katalog. Mereka bisa suruh modelnya untuk dandan sendiri. Dan kebanyakan model untuk dandan hanya photoshoot pintar, itu ya? Biasanya bisa. Yang basic itu mereka bisa. Iya, pasti modelnya juga takut gitu kalau mau didandanin, gue dipegang-pegang gitu kan. Jadi kalau menurut saya dua itu, pertama tukang lampu, sound system, makeup artist, hairstylist. Itu yang paling kena sih Mas. I see. Oke, ini teman-teman kalau mau nanya ke Linda nih, kalau ada pertanyaan, silahkan loh. Ya, ini saya belum sempat. Ini ada Mbak Tenik loh di sini. Oke, ini Francis masih di sini nggak ya? Francis ini interior designer. Semalam bicara di sini. Oke, dia bilang modelnya bisa pakai green screen loh untuk fashion show yang virtual itu. Bisa. Itu
Tapi seperti yang tadi, mungkin dia komen itu sebelum kita ngomong lebih jauh kan. Poinnya bukan bikin fashion show di shoot dan di live stream seperti yang saya bilang. Kalau gitu kan kayak nonton fashion TV, ya kan. Poin saya adalah harus bikin show yang bisa menerjemahkan baju itu, gitu kan. Seperti kayak video klip lah gitu atau apa. Ya, oke. Ini kita mau hampir mendekati akhir pembicaraan, nggak kerasa ya. Apalagi kalau Linda itu kan kita ngomong satu pertanyaan udah dijawab semua. Ya Allah, jahat nih. Oke, gini. Nanya tuh. Nanya tuh. Gue kira itu Linda. Lin, ada nggak pertanyaan yang belum ditanya, yang kamu pengen ditanya? Dan jawabannya apa? Kita belum ngomongin dunia seni loh dari tadi. Oke, ya silakan. Dunia kreatif. Ya, boleh. Silakan. Menarik sekali untuk melihat bahwasannya museum-museum itu menawarkan virtual tour. Banyak, ya kan? Banyak museum dunia menawarkan virtual tour kan sekarang. Menurut saya itu menarik. Kalau memang koleksinya banyak. Karena, serius ya, kalau kayak misalnya koleksinya itu 10.000 benda seni, yes dia bisa bikin entah berapa ratus tipe virtual tour, ya kan? Mungkin khusus untuk karya-karya dari abad pertengahan, mungkin karya-karya ini, ya kan? Dia bisa buat banyak, dia bisa kelola angle-angle-nya. Itu tidak perlu kerjaan banyak, cuman kru di museum gitu kan, videografer dan segala macam, yes. Tapi kalau untuk di Indonesia itu jadi tantangan tersendiri untuk museum gitu, karena ke museum kita kecuali Museum Macan belum ya cuma sedikit lah yang sudah di level itu di mana sudah terkatalog dengan rapi, terkategorikan dengan rapi dan bla bla bla. Dunia seni rupa again saya lihat juga itu salah satu yang kena banget karena bahkan dibandingkan mode mereka kadang dianggap bahkan kebutuhan tersier bagi banyak orang kan. Kebutuhan nomor 10 kayaknya ya kalau siapa yang mau beli patung 200 juta sekarang gitu, kecuali emang lo banyak duit banget gitu ya. By the way, ini tadi ada pertanyaan, sorry agak dipotong. Dari Joshua Simanjuntak. Bapak Joshua. Dengan menurunnya daya beli ke depan, bagaimana proyeksi pasar fashion ke depan? Tadi udah yang udah ngobrol. Ya, unfortunately Pak, untuk jangka pendek yang akan kebeli dari mode itu cuma yang sifatnya mendukung survivability-nya si manusia menghadapi pandemi ini. Jadi jualan masker, jualan topi, yang kayak gitu-gitu ya. Ini yang jangka pendek. Kalau pandemi ini sama yang kedua, pakaian untuk di rumah itu ada marketnya ya yang affordable. Tapi kalau pandemi ini jadi jangka panjang, saya sendiri nggak ngebayang seperti apa gitu loh. Karena kalau pandemi ini jadi jangka panjang, PHK akan terjadi banyak sekali dan bahkan di kita sekarang masih ketawa-ketawa nih ngomong kayak begini. Saya juga nggak tahu kan my next assignment akan datang kapan. Pekerjaan saya yang membayar bill itu kan sebenarnya kan sebagai konsultan bisnis untuk FDI, foreign direct investment, penanaman modal asing, zero mas tahun ini, dan mungkin zero 2021 untuk Indonesia. Saya nggak punya klien baru, saya udah dibilang gitu, dan jadi bayangkan gitu kalau saya nggak punya, orang kayak saya aja gitu, saya bisa jadi tidak akan beli baju gitu, buat apa gitu loh. Saya malah mikirin gue masih bisa bayar listrik apa enggak nanti 2021 ya kan. Nah jadi kalau untuk mode, kalau sampai ini jangka panjang pandemi, it's going to be very very tough, karena bahkan mode bisa jadi kebutuhan tersier, bukan lagi sekunder bahkan bagi banyak orang. Walaupun dengan segala kreativitasnya, marketnya tidak akan segede itu, Mas. Lihat proyeksi ekonomi aja deh, gitu loh. I'm not gonna lie, gitu.
ya sayangnya saya nggak punya berita baik. Tapi kalau lihat kontraksi ekonomi yang akan terjadi 2021, it's tough. Oke, teman-teman, Linda ini selain pengamat fashion juga adalah nanya VR, virtual reality, maksudnya? Iya, itu yang tadi kayaknya yang soal fashion show secara virtual. Oh ya, guys, kalau yang tadi mungkin ini juga saya lihat ada Francis Surya Saputra. The point is fashion show bukan teknisnya. Saya ngerti teknisnya itu bisa dipindahkan pakai green screen lah, pakai apa gitu kan. Tapi poinnya adalah itu bisa translate bajunya, apa namanya, proses berpikir, hal-hal yang selama ini bisa dilihat kalau nonton show dan bisa diceritakan, itu bisa tertranslate nggak secara virtual? Kayak storytellingnya, kebaruannya, gitu ya? Narasinya. Jadi teknisnya bisa macam-macam, I know, tapi bukan itu. Oke. Ini ada pertanyaan. Gitu. Oke. Ini dari Joshua, kayaknya Joshua menyimpulkan going to basic ya. Artinya pakaian menjadi sandang. Ini kan sandang pangan, itu kan kebutuhan pokok. Nah, menjadi sandang lagi bukan fashion. Berarti bukan mode, bukan fashion gitu ya. Wow. Itu makanya pertanyaan saya kemarin tuh 2 minggu lalu saya ada Khairia Sari di sini. Saya nanya juga. Sorry saya potong. Ini Markus ini mantan jurnalis yang sekarang bekerja di sebuah label yang cukup besar. Nih Markus kan ngomong di sini. Biasanya bulan Ramadan konveksi baju pasti berebutan. Karena pandemi ini tukang jahit nggak bisa pulang dan banyak brand ready to wear postpone koleksi baru. Of course karena no one is buying. Sekarang ya kan? Kayak kemarin saya dapat beberapa undangan press conference virtual gitu ya Mas untuk pakaian baju lebaran. Ada satu saya hadiri, ada yang satu enggak. Tapi setelah saya hadiri pun tuh saya mikir, untuk saya yang nulis khusus dari sisi bisnis gitu ya. So how am I going to convince gitu my readers bahwasannya yes you need this baju lebaran baru men. Wong kita sholat Id aja mungkin nggak bisa loh tahun ini. Lebaran it's going to be at home with your immediate family members, ya kan? Gimana nggak ada necessity open house, berkunjung ke rumah saudara, gitu kan? Enggak kan? Sholat Id aja kali nggak bisa gitu loh. Jadi saya juga sebagai jurnalis, saya juga nggak bisa mungkin jual-jual cipoa doang gitu dong ya. I have to be realistic kan. Jadi ya gitu, balik kayak bener Pak Joshua bilang tadi, yang akan diperlukan sekarang tuh sandang. Mode to certain point yang kreatif, yes gitu ya. Tapi beda, dan terutama kalau amit-amit ini jadi panjang dan PHK menggila ya. Yang banyak beli mode itu kan kelas menengah, justru kelas menengah yang perlu pengakuan. Ya kan? Kalau yang udah kelas atas Mas sudah nggak perlu pengakuan gitu. Orang kayak Amalia Wiryono tuh udah nggak perlu pengakuan ya. Jadi nyebut nama. Ya kan, karena people know who she is gitu ya. Yang butuh pengakuan tuh kan biasanya masih di bawah itu. Gue harus tampil nih, gue harus masuk cover, masuk titler halaman sekian gitu. Linda, sorry. Ini kita 20 detik lagi. Nanti kalau putus kita sambung lagi ya. Oke, kita sambung lagi ya. Kita sambung ya. Silakan. Iya, jadi ya itu tadi gitu loh. Apa namanya? Oke, aku tadi udah diprotes loh. Aku udah diprotes, udah ada yang ngejapri. Lin, sialan, gue pikir lu akan ngasih harapan, gak taunya beritanya buruk. Loh, lah daripada saya menjanjikan sesuatu yang tidak janji surga ya. Iya, gitu. Tapi gini loh, maksudnya gini. Aku mau menegaskan balik lagi ke kreativitas. Celah itu selalu ada, yes. Tapi boleh. Yang perlu balik lagi adalah hukum dasar ekonomi itu tetap ada. Supply hanya bisa jalan kalau ada demand. Ya kan, misalnya supply akan jadi market kalau ada demand. Demand akan ada kalau orang punya duit untuk beli sesuatu, untuk spend. Dan kalau downturn ekonomi ini lama, ya demand akan turun. There is no demand, basically there is no demand, then there is no market. Very low. Yes.
Ya, oke. Tadi Tapi sebenarnya tadi kita, udah sorry kepotong. Gimana Mas? tadi Joshua itu komentar apa namanya, dia sorry agak ke tadi kan udah lewat ya, jadi nggak ada di sini, tapi kurang lebih jadi kita sebagai apa namanya untuk membantu industri kreatif secara umum atau industri fashion lah dalam hal ini, kita belinya di sesama uh, lokal, brand lokal gitu loh, supaya membantu ada perputaran, jangan sampai devisanya keluar, dia bilang gitu tadi. Oke. Dan ini kebetulan udah ada kampanye juga kan ya di apa Kementerian BUMN itu untuk mendorong kita membeli barang-barang UKM Indonesia. Terus ada juga beberapa teman yang berinisiatif bikin campaign untuk lu beli deh produk-produk teman lu sendiri gitu loh. Jadi itu untuk membantu supaya ekonomi jalan terus dan teman-teman ada pemasukan dan lain-lain. Oke, gimana responsnya Linda? Itu kampanye yang baik-baik saja, dan sebenarnya nggak perlu ada pandemi, itu kampanye yang bagus gitu kan ya. Kita beli produk lokal, kita support teman yang punya produk gitu kan. Contohnya kayak tadi Mas nanya ini maskernya Glen Mars atau bukan, saya bilang bukan, karena saya mau beli maskernya Glen Mars, nggak boleh. By the way orangnya ada, jadi sengaja gue ngomong nih sekarang. Iya kan? Itu kan bagian dari kita support teman, dan supportnya kan berkepanjangan kalau memang produknya bagus. Saat ini memang ada peluang untuk yang lokal karena barang impor juga banyak yang susah masuk. Karena mungkin di negaranya sana juga produksinya terhenti atau apa. Jadi baik yang produk jadi maupun bahan raw material yang dari lokal itu memang ada peluang untuk jadi produk yang dicari. But then again, semua balik ke orang merasa butuh barang itu atau tidak. Orang punya duit atau enggak. Oke. Jadi apakah ada demand-nya atau enggak ya? Apakah orang punya uang dan mau mengalokasikan untuk sektor yang bukan primer gitu kan ya? Yes. Balik ke situ Mas. Misal gini, let's say barang yang tas aja. Oke, mau beli tas lokal. Saya akan nanya, sekarang saya kalau pergi keluar, kemana sih? Supermarket. Supermarket. More than enough. Tas di rumah. Malah gue pengen jual tuh Chanel gitu loh. Buat apa gitu loh. Selinya dikemanain, selinya. Itu orang kata gitu kan ya. Jadi balik ke situ gitu loh. Kalau kita saya kepengen ngobrolin soal kalau nanti wabah ini udah selesai, akan menarik karena kalau kita kan dari tadi ngomongin nih sekarang market lagi dengan wabah kayak gini, marketnya kayak apa ya kan? Kita belum ngomongin, kalau Mas Lutfi misalnya tertarik, kita bisa ngomongin soal nanti kalau misalnya wabah udah selesai, apakah akan ada perubahan? Kalau saya bilang beberapa perilaku akan berubah. Kayak misalnya, contohnya misalnya brand-brand yang tadinya nggak terbiasa jualan secara online, sekarang jadi punya kebiasaan kemampuan itu, ya kan? Terus juga brand yang nggak biasa, misalnya untuk ya selama ini misalnya jadi pilihan kedua atau ketiga karena ada impor, mungkin dia pada saat itu sudah cukup dapat punya market gitu loh untuk survive, misalnya jadi pemain baru itu tapi itu semua akhirnya jadi viable bisnis atau tidak, balik lagi nanti marketnya segede apa, karena kita tetap belum tahu pandemi ini berakhirnya kapan kan Mas. Jadi maksudnya gini, sekarang market kemarin ini anggap gini, market kemarin sebelum pandemi itu di titik ini, sekarang udah turun ke sini, ya kan? Tapi kita nggak tahu nanti saat wabah berakhir apakah marketnya tuh di sini atau malah di sini, jauh di bawah lagi, ya kan? Dan dari apapun yang terjadi itu harus mulai dari titik terakhir nanti pada saat wabah berakhir, kenaikannya tuh dari situ. Jadi kalau dibilang, nanti ekonomi akan melejitnya itu dari titik basis mana gitu. Dulu 10.
Sini Sekarang apa tuh di sini gitu ya? Nah, itu saya hati-hati banget sama kata-kata itu. Oh, nanti tenang, market akan melejit tuh tapi dari basis mana? Gitu loh. Oke, ini ada pertanyaan. Yes. Jadi new normalnya itu seperti apa nih, Ibu Linda Ibrahim? Ini pertanyaan dari Joshua Simanjuntak. Iya. New normalnya masih terlalu dini untuk dibilang, Pak, di luar dari yang tadi dua itu saya bilang bahwasannya pertama, pelaku industri kreatif mau nggak mau akhirnya akan punya kebiasaan baru untuk memasarkan skillnya atau produknya secara online. Ini tercipta dari sekarang. Itu new normal yang akan saya rasakan bertahan, ya kan? Kedua, yang new normal yang baru tuh adalah untuk substitusi. Jadi yang selama ini mungkin tidak dapat tempat, tapi karena misalnya pesaingnya nggak ada, pesaing nggak harus selalu barang impor ya. Kadang mungkin sesama barang lokal, tapi saya nggak bisa produksi. Terus akhirnya dia sekarang jadi punya market, dan dia kemungkinan besar akan bagian dari new normal. But beyond that, saya terus terang belum bisa bayangin, karena saya nggak tahu pandeminya ini berakhir kapan. Kalau pandeminya ini amit-amit berakhirnya 2022, wow, butuh Paul Krugman untuk bisa butuh ekonom seperti level-level itu untuk bisa bilang new normal seperti apa. I don't know, I don't have enough. Aduh, padahal nih aku ngajak Linda ngobrol ini ngomongin fashion ya, industri gitu, maksudnya pengen merasa feeling positif ya Mas ya. Ini kok jadinya gini, gini. Itu kan pandangan Linda. Teman-teman, Linda ini kan selain fashion analis juga bisnis analis. Jadi dia sekolahnya aja ekonomi ya. Bahkan belajar bisnis manajemen di Amerika ya, graduate school ya. Nah, jadi harus ngasih memang pandangan yang realistis gitu. Nah, sekarang saya tanya, kalau pandangan optimisnya seperti apa, Linda? Say pandemik ini selesai dalam 2 bulan ini ke depan. Itu misalnya, maksudnya kurvanya menurun, terus PSBB ini mungkin udah diangkat dalam waktu 2-3 minggu lagi atau setelah Lebaran gitu ya, segala macam. Ya, kembali bisnis kembali berangsur-angsur secara normal. Nah, apa yang visi Linda? How do you vision that? Dunia kreatif baru akan hidup kalau kayak tadi ya, dimana ini dalam waktu 2 bulan kurvanya udah flatten, bla bla bla. Harapan pertama market pick up untuk dunia kreatif adalah akhir tahun. Mengapa? Karena akhirnya tahun ini mungkin nggak akan ada bonus, tapi liburan ya paling nggak jatah liburan Lebaran kan udah dibilang akan dipindahin ke Desember, ya kan? Dan kalau misalnya saat itu wabah sudah tidak menggila, orang akan berani traveling, akan berani belanja, ya kan? Akan berani party, yes. Mungkin banyak perusahaan juga yang setahu saya, walaupun secara saya nggak tahu itu secara legal boleh apa enggak, tapi beberapa perusahaan pribadi setahu saya memang juga shifting THR-nya ke akhir tahun. Yes. Jadi mungkin untuk dunia kreatif akan kalau pandemi ini berakhir dalam waktu cepat 1-2 bulan, dan harapan pertama adalah at the end of 2020 ya, Desemberan gitu. Tapi kalau ternyata lebih panjang dari ini dan yang optimis, Bu. Ini udah optimis loh. Kalau yang realistis kan tadi kita udah dengar. Ini udah optimis loh. Bilang bahwasannya wabah selesai 2 bulan tuh gue optimis, tau nggak? You have no idea what I had to do. 2-3 minggu lalu saya dikasih tugas sebuah majalah besar untuk mewawancarai mantan Menteri Keuangan Khatib Basri. Saya bekas anak buahnya kan dulu kan. Saya kan staf sus beliau waktu di BKPM. Ya. Jadi ya saya staf sus beliau waktu di BKPM. Jadi it was very interesting gitu loh. Karena saya interview sesuai dengan scope yang sudah disetujui dengan redaksi. Dan of course terus terang berusaha untuk positif bla bla bla. Terus begitu interview sudah selesai, dan bagaimanapun dia tahu kami alma mater sekolah yang sama gitu kan, yang ngomong ya dalam terminologi yang ini, walaupun saya udah Bang Mas, kita ngomong ini untuk yang scoop dunia kreatif ya, misalnya interviewnya interview selesai,
Terus saya bilang, oke mas, interview udah selesai, sekarang off the record, saya sebagai bekas anak buah dan bekas murid mau ngobrol, educate me. Lu kalau mau tahu ya, habis bagian 15 menit itu selesai, buka kulkas, ambil wine, saya duduk jam 11 siang. We were talking about numbers of 2021-2022, dan itu semua off the record ya. Maksudnya beliau sih udah nulis sedikit-sedikit, kalau dibaca tulisannya beliau tuh udah ada indikasinya. Tapi itu dia tahu, itu saya nanya, Mas ini no holds bar, gitu loh. Will ngomong apa adanya sama gue, gitu loh. Langsung buka kulkas, saya jam 11 siang cari wine. Oke, it's going to be very tough, Mas. Oh. Itu udah, ini, saya mau cerita gini deh. Ini mau optimis ya. Kurva, kita bicara gini, kurva recovery. Kalau kurva recovery-nya itu yang sekarang dipercaya, itu adalah bentuk huruf U, ya. Kita tuh sekarang masih kita turun tek sampai kalau nanti wabah selesai, ekonomi itu nggak mungkin pick up langsung loh mas, dia akan melandai dulu, karena butuh waktu untuk semua shock ini hilang kan, orang butuh rasa percaya diri untuk mulai jalan lagi, supply pun yang kemarin pabrik udah tutup atau udah PHK kan butuh waktu untuk cari raw material lagi, untuk panggil pegawai lagi dan segala macam ya, itu akan melandai, baru naik lagi. Jadi juga nggak ada huruf V loh ya, nggak ada di keadaan wabah kayak gini bukan huruf V. Ini sekarang kita turun begini jebret, terus naiknya gini jebret. No, itu bullshit. Dan politisi yang mencoba mengatakan itu, saya tidak sebut namanya, itu nipu rakyat, ya. Kita akan huruf U, ya. Huruf U itu optimis loh mas. Huruf U itu optimis karena ada kemungkinan huruf L, peng, dan ujungnya kita nggak tahu kapan. Aduh. Without picking up. Dan kalau mau dengerin Rubin, ekonomi dari New York, Rubin tuh bilangnya I loh, jebret ke bawah. Tapi Rubin itu memang sangat pesimis ya. Jadi itu orang pesimis. Tapi kemungkinan L pun ada loh mas. Jadi I'm being positif. Dimana kita ngomong ini masih U. Tapi saya udah bilang dulu V itu nggak ada. Nggak mungkin pandemi kayak gini fake, karena kita seluruh dunia. Mungkin fake kalau misalnya kena satu region doang, misalnya Asia doang gitu ya, atau apa ya. Tapi kalau ini satu dunia, there's no such thing as huruf fake. Oke. Ini tadi ada pertanyaan dari, hang on. Berarti Joshua baca ya. Berarti transformasi ke ekosistem digital menjadi mutlak ya. Iya kan? Yes. Ini terus gue ngomongin Mbak Amalia Wiryono, orangnya ada, astagfirullah. Oh ada, halo. digosipin loh tadi. Tapi dengan yang bagus loh Mbak. Oh my gosh, she's going to be so upset after this. Ini Handoko, pilihannya apakah desainer melakukan inovasi solusi terhadap pandemi atau nunggu situasi pulih? Tergantung sekarang si desainer itu secara finansial kuat nggak untuk nggak punya input apa-apa secara bisnis berapa bulan ke depan ini. Kalau misalnya sekarang selama 2020 ini misalnya nggak dapat pekerjaan pun dia bisa hidup company-nya tanpa harus PHK dan segala macam, dan fine gitu ya. Lihat aja keadaan, jangan biarkan orang-orang yang mencoba inovasi melakukan kesalahan-kesalahan pertama dalam inovasi. Karena inovasi kan selalu ada kesalahan-kesalahan awal ya. Dia nggak usah ikutan belajar. Cost-nya biar di orang-orang itu. Nanti begitu udah kelihatan, kalau mau bikin misalnya tadi peminjam kata-katanya Pak Joshua, pindah ke ekosistem digital itu yang paling gampang caranya, yang paling efektif caranya gimana, dia tinggal ngopi. Tapi kalau misalnya ternyata sekarang memang harus dapat pemasukan, then you have to take the risk and innovate however it is, karena nggak nunggu. Jadi balik ke orangnya gimana. Oke. Ini kayaknya udah hampir 1,5 jam nih. Aduh, Allahu Akbar. Takut diprotes sama orang-orang. Sebenarnya nggak apa-apa, kecuali kalau ada pertanyaan lagi kita akan teruskan, tapi kalau nggak ada kita harus tutup ini karena udah 9:30. Dan ada yang almost.
Oke. Nih, Linda ada yang kata-kata terakhir? Word of wisdom. Oke, ada nggak? Gini, dengan spirit optimis seperti yang dipesankan sama Bapak host, dunia kreatif kalau dilihat dari kata-katanya kan ada kata kreatif di situ ya. Jadi memang ini keadaan seperti ini itu adalah ujian tersempurna bagi orang-orang dunia kreatif untuk melakukan inovasi, kan? Tapi perlu juga tapi perlu juga diingat bahwasannya yang memang dilawan itu ada sesuatu hal yang belum pernah dilawan sama generasi kita sebelumnya. Wabah kayak gini terakhir kan 1918, ya kan? Jadi itu juga perlu dipikir, itu juga perlu difaktorkan gitu loh. You don't know. You don't know anything about this gitu. Jadi we don't know anything about this gitu. Jadi ya itu aja sih kalau menurut saya, letakkan pada konteks itu. Don't beat yourself up too hard gitu. Banyak kemarin orang yang tiba-tiba, aduh gue gini-gini, gue pasti bego banget ya. Enggak, lo nggak bego. No one knows how to deal with this gitu loh. No one does gitu loh. We're learning something new every day. Itu juga penting loh, karena itu supaya nggak down. Karena kalau ada teman kemarin sampai uninstall Instagram, tau nggak cuma gara-gara apa? Everyone looks very productive, yang olahraga, yang bikin pie susu, yang bisa reassemble lemari IKEA. Kok gue nggak ngapa-ngapain ya? Gue cuma nonton TV doang, gue stres gitu. Itu bisa terjadi juga pada kan? Jadi maksudnya don't let yourself down gitu loh juga. No one knows how to deal with this kok. Akhirnya ada kata-kata mutiaranya. Which is what? No one knows how to deal with this. Iya itu tadi, jangan don't let yourself down dan lain-lain gitu ya. We don't know how to deal. We don't know. Ya, jadi don't be too hard on yourself segala macam ya. Ya itu teman-teman, itu Dedi Iriawan, Mas Dedi bilang kalimat terakhir yang optimis dong. Nah, udah tuh tadi ya. Linda udah menyampaikan. Oke. Sebenarnya kata mutiara ini bener nih, Mbak Emily, ujian tersempurna buat dunia kreatif saat pandemi ini. Iya, ujian kreativitas. Iya, tapi lo nggak happy ya? Katakan, no, but it's true. Oke. Iya. Tapi ini kan realistis ya. Maksudnya you are being honest gitu ya. You are being objective gitu ya about everything gitu. Which is itu perlu juga, jangan kasih janji surga semuanya. You know what? Kalau untuk khusus untuk dunia mode, saya mau lihat what's going to happen di JFW tahun ini. JFW mau bikin apa? Ini Oktober ya, kalau mungkin harusnya jadi. Kan Oktober. Ya kan harusnya Oktober. London bulan Juni akan go digital, London Fashion Week. Shanghai kemarin udah mencontohkan walau belum sempurna. Kalau wabah masih ada sampai setelah Lebaran, dan mungkin JFW akan terpaksa do something kalau memang mereka mau go ahead, karena mungkin nggak akan dikasih sama Polda kan bikin acara sampai ribuan orang kayak begitu. So it's going to be very interesting, karena JFW bagaimanapun sampai sekarang masih tetap yang the forefront lah dari semua acara-acara fashion di ini. Bukan cuma soal skala ya, tapi juga soal inovasi, soal kualitas dari talentanya. So I want to see what JFW is going to do this year actually. Jadi buat orang-orang JFW ya, gue pengen tahu lo mau ngapain. Nanti mungkin aku akan ngajak Leni ngobrol di sini. Oh yes please, aku mau nonton tuh. Aku pengen tahu Mbak Leni mau ngapain. Yes, sure. Oke deh. Thank you, Linda. Aduh, thank you so much. Ini 1,5 jam waktunya dihabiskan di sini. Thank you for having me. Kita mesti ngobrol mengenai sustainability loh kapan-kapan. Mau nggak? Iya. Ini time well spent sekali di sini. Thank you insight-nya dan inspirasinya dan for being honest, brutally honest. Oh, ini udah dikurangin loh, Mas. udah dikurasi ya. Udah dikurasi. Tadi siang tuh penulis, Lin,
be uplifting ya. Jadi ini bisa di uplifting nih di depan sini nih kalau mau tahu. Oke, dan teman-teman ini thank you udah setia nungguin sampai selesai terakhir ini, karena kayaknya sih sebenarnya kalau diturutin kita masih banyak sekali yang mungkin harus ada yang kedua ya, ketiga. Oke, thank you semuanya. I love that, yeah. Ya, Mbak Eti, oke, Mas Didi Harsa, oke, Francis, Joshua, siapa yang ada lagi di situ tadi semuanya, aduh thank you so much, oke. Sampai besok, kita besok bicara dengan Pak Sony Seputro mengenai zero defect, oke. Apa namanya, kita akan bicara mengenai zero defect dihubungkan dengan product design dan product development. Oke, akan sangat menarik karena beliau ini didikan Jerman, jadi sangat disiplin dalam cara berpikir dan bekerja. Oke, dan ini yang kedua dengan Pak Sony Seputra besok jam 8 malam. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Selamat malam, Linda. Thank you. Semuanya, thank you. Selamat malam semua. Bye. Ya.